Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hanya untuk menyenangkanmu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 30 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dengarkanlah percakapan Daud dengan Tuhan di dalam salah satu mazmurnya. Dengan terang-terangan, Daud berkata, "Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu?" Dengan kata lain, Daud berkata kepada Tuhan, "Jika aku harus mati dan hancur, apa keuntungannya bagi Tuhan?" Bukan bagi Daud sendiri, sebab jika dia harus mati dan hancur, dapatkah Daud masih bisa bersyukur dan memberitakan kesetiaan Tuhan? Perkataan Daud yang sederhana ini memang tentu mudah untuk dimengerti, sebab dunia orang mati tidak lagi bisa berkata apa-apa, apalagi bersyukur dan memberitakan tentang kesetiaan Tuhan. Namun sesungguhnya, perkataan Daud ini menunjukkan dan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya Daud. Apa yang menjadi tujuan hidup Daud, yaitu sekedar untuk bersyukur dan memberitakan tentang kesetiaan Tuhan. Setelah kepergian kedua orang tua saya, dimulai dari mama, lalu tidak lama kemudian, yaitu dalam jenjang waktu 10 bulan, Papa juga kembali ke rumah Bapa di sorga. Setelah itu, ada bagian dari hati saya yang juga hilang. Suasana di rumah menjadi berbeda, kosong, dan tidak seperti biasanya lagi. Hidup saya pun mengalami perbedaan yang cukup dalam. Beberapa kali, saya mencoba berpikir, sebenarnya apa yang hilang? Apa yang paling saya rindukan dari keberadaan orang tua saya di tengah-tengah saya? Nasihat-nasihatnya kah? Masakan mereka? Atau apa sebenarnya? Sampai saya menemukan jawabannya di dalam diri saya sendiri, bahwa yang paling saya rindukan dan yang hilang adalah kesempatan lagi untuk saya menyenangkan hati mereka. Betapa bangga dan bahagianya saya ketika saya pertama kali bekerja dan bisa membawa mereka makan di restoran dengan gaji saya sendiri. Betapa puasnya saya ketika saya mulai bisa memberi kedua orang tua saya sesuatu yang menyukakan mereka. Ketika saya ajak mereka berlibur, atau sekedar bawa mereka makan makanan yang mereka suka, sejujurnya, itulah yang menjadi penghiburan bagi saya sendiri. Itulah yang paling saya rindukan dan hilang untuk selama-lamanya. Sekarang semua itu tidak mungkin lagi dapat saya kerjakan, sebab mereka sudah kembali ke rumah Bapa di surga
Sekarang semua hanya tinggal kenangan. Namun Daud memiliki hasrat yang sama, bahkan lebih lagi seperti yang ada pada saya. Namun hasrat itu ditunjukkan kepada Tuhan Allahnya. Betapa Daud hidup hanya sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan itu hampir hilang, Daud menjadi gundah gulana seperti kehilangan tujuan. Tidaklah heran Tuhan begitu berkenan kepada Daud. Belajarlah untuk mulai menyenangkan hati Tuhan, sampai semua itu menjadi hasrat hidup kita yang tidak lagi dapat dipisahkan dengan tujuan hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau selalu menyenangkan hatimu, sebab aku mengasihimu. Amin. Jesus loves you, and so do I.